Banyak yang bilang gelap hanyalah ketiadaan cahaya. Tapi malam ini kita akan membuktikan bahwa gelap punya isinya sendiri. Bisik-bisik yang tak jelas sumbernya, bayangan yang bergerak tak sesuai hukum fisika, dan desiran napas yang bukan berasal dari kita. Selamat datang di Radio Horor Indonesia, di lorong waktu dan ruang di mana logika mulai menyerah, dan naluri purba kita berteriak untuk waspada. Ambil nafas dalam, karena kita takkan sekadar menonton. Kita akan menyelami setiap detik dari ketegangan yang mematikan ini. Siapkan dirimu, karena yang tersembunyi dalam misteri siap menampakkan wujudnya. Selamat mendengarkan. Cerita ini sepenuhnya adalah karya fiksi. Nama-nama tokoh, tempat, kejadian, dan insiden yang diceritakan adalah hasil imajinasi penulis atau digunakan dalam konteks fiktif. Kesamaan dengan orang yang hidup atau yang telah meninggal, peristiwa atau lokasi tertentu adalah tidak disengaja dan sepenuhnya bersifat kebetulan. Tidak ada bagian dari cerita ini yang dimaksudkan untuk menyakiti, mendiskreditkan, atau merepresentasikan secara faktual individu, kelompok, agama, suku, atau organisasi manapun. Judul: Bakso Bu Darmi. Langit kelabu menggantung di atas pasar malam kampung Seruni. Aroma bermuka mekar, makanan berbaur dengan asap kendaraan. Tapi satu aroma selalu mendominasi. Kuah bakso gurih dan rempah yang menggoda dari gerobak Bu Darmi. Gerobaknya sederhana, selalu berada di ujung pasar yang sepi, dekat pohon beringin tua, tapi anehnya, dagangannya tak pernah sepi pembeli. Bakso urat, lembut, kenyal, bikin ketagihan. Suara Bu Darmi melengking seperti piring pecah, tapi ramah. Senyumnya selalu lebar, namun matanya tajam, seolah mengamati setiap sendokan kuah yang masuk ke mulut pelanggan. Rani, mahasiswa baru di kota ini, diajak teman-temannya mencoba bakso legendaris itu. Katanya baksonya paling enak sekota. Tapi aneh, cuma Bu Darmi yang bisa bikin. Pernah ada yang coba tiru. Rasanya jauh, bisik Sari temannya. Mereka duduk di kursi plastik yang reot. Bakso yang dihidangkan memang luar biasa. Teksturnya kenyal sempurna, kuahnya hangat dan menusuk jiwa. Tapi Rani merasa ada yang aneh. Di antara yurit-yurit daging yang hitam di baksonya, ada sesuatu yang terlalu kenyal, seperti sejenis tulang rawan, tapi dengan pola aneh, seperti tulang rusuk yang sangat kecil. Bu, baksonya pakai daging apa? Kenyal banget, tanya Rani penasaran. Bu Darmi tersenyum lebar. Rahasia keluarga, nak. Daging pilihan. Yang penting enak, kan? Malam itu, Rani bermimpi aneh. Ia merasa dikunyah, diremas, diaduk-aduk dalam kuah panas. Ia terbangun dengan keringat dingin dan rasa tak nyaman di perut. Kecurigaannya memuncak ketika ia melihat berita lokal tentang seorang pengemis hilang di sekitar pasar. Lalu, beberapa hari kemudian, ia iseng mengkari-kari informasi tentang keluarga Bu Darmi. Seorang penjaga pasar tua, Pak Joko, menariknya ke sudut saat Rani berkunjung siang hari. Jangan banyak bertanya tentang Bu Darmi, Nona, bisiknya. Mata liar melihat sekeliling. Dia mulai jualan bakso setelah keluarganya meninggal dalam kecelakaan kebakaran bertahun lalu. Tapi yang aneh, mayat anak lelakinya yang paling kecil, si Adit, tidak pernah ditemukan. Dingin, merambat di tulang belakang Rani. Malam minggu, Rani nekat menyelinap ke belakang pasar setelah jam tutup. Gerobak Bu Darmi biasanya disimpan di sebuah gudang kecil. Dengan senter ponsel, Rani mengintip dari celah pintu. Yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di bawah cahaya lampu temaram, Bu Darmi sedang membelah sesuatu di atas talenan besar. Bukan daging sapi, itu adalah lengan manusia kecil. Sudah pucat dengan cekatan, Bu Darmi mencincangnya, mencampurnya dengan adonan daging merah, dan membentuk bulatan-bulatan bakso. Di sudut ruangan, terlihat keranjang berisi tulang-tulang halus yang telah bersih. Tambahan urat dan tulang rawan buat bakso spesial. Adit, gumam Bu Darmi dengan suara sayang. Ibu janji, kita akan terus bersama.
kita akan terus hidup lewat setiap orang yang menikmati kelezatan bakso kita. Rani hampir berteriak, tapi tangannya menutup mulutnya sendiri. Ia mundur pelan, tapi kakinya menginjak ranting kering. Krek, Bu Darmi berbalik. Senyum lebar itu kembali menghiasi wajahnya. Tapi kini terlihat mengerikan di bawah cahaya lampu. Matanya kosong, tajam. Nona Rani, mau pesan bakso lagi? Kebetulan, ibu baru buat adonan spesial. Masih hangat. Rani lari. Ia berlari sekuat tenaga. Rasa mual dan horor mendorongnya hingga ke jalan utama. Ia melaporkan ke polisi. Tapi ketika polisi menggerebek gudang itu, tak ada apa-apa. Hanya gerobak bakso bersih, daging sapi berkualitas, dan rempah-rempah. Tak ada jejak manusia. Bu Darmi tersenyum lebar, berhasil meyakinkan polisi bahwa itu hanya imajinasi mahasiswa yang stres. Pasar malam tetap ramai. Bakso Bu Darmi semakin laris. Orang-orang berkata, semakin sering makan bakso Bu Darmi, semakin candu rasanya. Mereka yang menjadi pelanggan tetap mulai terlihat aneh. Mata mereka sedikit lebih sayu. Senyum mereka terlalu lebar. Dan mereka selalu menginginkan satu porsi lagi. Rani mencoba melupakan. Tapi mimpi buruk itu terus berulang. Dan suatu malam, ketika ia lewat di depan pasar yang sudah sepi, ia melihat Bu Darmi berdiri di depan gerobaknya. Menatapnya langsung. Dengan suara yang hanya bisa didengar Rani dari kejauhan, Bu Darmi berbisik, "Kamu suka bakso uratku, Nak? Aku butuh urat baru. Dan tulang rawan muda, itu yang paling enak." Sejak saat itu, setiap Rani mencium aroma bakso, ia mendengar suara gigi kecil mengunyah dari dalam mangkuk. Dan bisik-bisik halus, "Makan, makan, agar kita semua satu." Pada akhirnya, ketakutan terbesar bukan berasal dari apa yang kita lihat, tetapi dari apa yang kita kira ada di balik kegelapan itu. Ruang kosong, bisikan tak jelas, dan sensasinya. Itu semua adalah kanvas di mana pikiran kita melukis monster paling pribadi. Maka sebelum kau mematikan lampu malam ini, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar sendirian? Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jaga pikiranmu tetap terang.